Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba semuanya. Perkenalkan, nama saya Adelia Trioktaviani. Saya motivator magang di Bimba AIWO Monokopi Jakarta Timur. Pada kesempatan ini saya akan menjawab tugas di luar kelas hari ke-10. Pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HVK? 4 HVK sendiri adalah 4 huruf verbal kembar. Lalu apa pengertian dari 4 HVK? 4 HVK itu adalah suatu kata yang terdiri dari 4 suku katanya yang kembar. Apa syarat sebelum memperkenalkan 4 HVK? Tidak ada syarat karena itu adalah syarat awal ya. Jadi tidak ada syarat yang harus dipenuhi anak dalam memperkenalkan HVK. Lalu diperkenalkannya huruf tersebut terlebih dahulu secara verbal tanpa diperlihatkan simbol hurufnya. Lalu nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVK. Contoh katanya sendiri ada bobo, bibi, dada, dede, gigi, kuku, mama, papa, dan seterusnya. Tujuan utama dari 4 HVK sendiri adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal 4 HVK. Lalu tujuan khususnya untuk membuat logika anak agar mengerti, bukan menghafal, dan bisa membunyikan penggabungan huruf konsonan dan huruf vokal. Lalu nomor 6, bagaimana cara motivator untuk memperkenalkan huruf 4 HVK? Caranya sendiri bisa dengan berdialog dengan bahasa Bimba, lalu juga bisa bercerita, mendongeng, lalu juga dengan permainan. Lalu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuannya? Untuk mengevaluasi tujuan utama dapat dilihat dari ekspresi anak dan sikapnya. Jika anak sudah menunjukkan sikap yang semangat, anak sudah menunjukkan senang, berarti tujuan utama sudah terpenuhi. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan khususnya? Motivator dapat melakukan verbal kata, satu kata yang sebelumnya belum pernah didengar oleh anak-anak seperti lele, sasa, dodo, dan kata-kata lainnya. Lalu apa tahap selanjutnya dari 4 HVK? Yaitu ada 4 HVS dan D4 HVK. Lalu apa kepanjangan dari 4 HVS? 4 HVS sendiri adalah 4 huruf verbal sederhana. Lalu pengertiannya itu adalah satu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya berbeda. Lalu apa syaratnya? Syaratnya sendiri adalah anak sudah mengerti dan menguasai 4 HVK. Lalu apa contoh kata yang termasuk ke dalam 4 HVS? Itu ada dagu, bahu, batu, kuda, pita, dan lain-lainnya. Tujuan utamanya sendiri dari 4 HVS adalah agar anak menyukai bermain verbal kata 4 HVS. Lalu juga tujuan khususnya untuk melatih anak menggabungkan bunyi konsonan dan bunyi vokal dari suku kata yang berbeda. Lalu bagaimana caranya untuk mengenalkan 4 HVS? Bisa dengan berbahasa Bimba, bernyanyi lagu-lagu Bimba, lalu juga bisa dengan berdialog, bercerita, berdongeng, dan bermain ya. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya? Untuk mengevaluasi tujuan utamanya bisa dilihat dari bagaimana sikap anak dan ekspresi anak. Jika anak memang sudah senang, sudah bersemangat dalam melakukan bermain verbal 4 HVS, berarti tujuannya sudah terpenuhi. Lalu bagaimana untuk mengevaluasi tujuan khususnya? Motivator bisa memverbalkan kata yang berbeda dari yang sebelumnya dikenalkan. Jadi memperdengarkan kata yang belum anak dengar seperti bata, siku, biru, jahe, dan masih ada banyak kata-kata yang lainnya. Lalu tahap selanjutnya setelah
4 HVS sendiri adalah 5 HVS dan juga D4 HVS. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa kepanjangan dari 5 HVS? 5 HVS sendiri adalah 5 huruf verbal sederhana. Lalu apa pengertian dari 5 HVS? Kata yang terdiri dari 5 huruf yang hanya diucapkan saja tanpa diperlihatkan bentuk simbol hurufnya. Lalu apa syaratnya sebelum memperkenalkan 5 HVS? Syaratnya sendiri adalah anak telah menguasai 4 HVS. Lalu apa contoh kata yang termasuk dalam 5 HVS sendiri? Itu ada kata mobil, minum, bulan, bibir, gelas, bebek, balap, robot, gajah, kucing, dan masih banyak lagi. Lalu apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya sendiri agar anak menyukai bermain verbal kata 5 HVS. Lalu tujuan khususnya agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan, vokal, konsonan dari kata yang terdiri dari 5 huruf. Lalu bagaimana caranya? Yaitu motivator dapat berdialog dengan bahasa Bimba sebanyak 3 kali agar anak semakin paham. Lalu bisa dengan bernyanyi lagu Labimba, bercerita, mendongeng, dan dengan permainan kata. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya? Bisa dapat memperhatikan sikap dan ekspresi anak pada mengevaluasi tujuan utama. Mohon maaf. Jika memang anak sudah semangat, anak sudah senang, bahagia, berarti tujuan utamanya sudah dapat terpenuhi. Lalu bagaimana untuk mengevaluasi tujuan khususnya? Bisa dapat memverbalkan kata yang belum pernah didengarkan seperti kata merah, hitam, kartu, dan lain-lain. Lalu tahap selanjutnya dari 5 HVS sendiri adalah D5 HVS. Dikte 5 HVS. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa kepanjangan dari 4 HKS? 4 HKS sendiri adalah 4 huruf kalimat sederhana. Pengertiannya itu adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata yang masing-masing katanya itu terdiri dari 4 huruf ya. Lalu apa syaratnya? Ketika memberikan 4 HKS, syaratnya adalah materi 4 HVS sudah harus sepenuhi tujuannya. Lalu apa contoh kata dari 4 HKS sendiri? Itu ada mama beli susu, saya suka roti, Susi bawa bola, dan lain-lainnya ya. Tujuan utamanya sendiri agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kalimat. Sudah bukan kata lagi tapi kalimat. Lalu tujuan khususnya agar anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Lalu nomor 6, bagaimana cara motivator memperkenalkan 4 HKS? Bisa dengan berlatih dengan lagu Labimba ya, seperti SAYA saya, BELI beli, BAJU baju, saya beli baju. Jadi bisa dilatih dengan lagu Labimba. Lalu bisa dengan berdialog, bercerita, mendongeng, dan juga permainan kata seperti sebelum-sebelumnya. Lalu apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Tahap selanjutnya yaitu B6. Cukup sekian jawaban dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.